Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya? Sehat semua di rumah? Sehat. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Apa Yeay. adik-adik semua siap? Siap. Kalau begitu mari kita memuji Tuhan. Datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersukacita, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah. Datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersukacita, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nah adik-adik, kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Kita tidak boleh iri dengan apa yang orang lain miliki. Oleh karena itu kita harus hati-hati menggunakan tangan kita. Hati gunakan tanganmu, hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati gunakan tanganmu, hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati gunakan tanganmu, hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Ya, adik-adik, kita harus hati-hati menggunakan tangan kita, dan kita harus selalu bersyukur apa yang kita punya, karena itu berkat daripada Tuhan. Nggak boleh ya mengingini kepunyaan teman kita. Kita harus selalu bersyukur dan tidak boleh menggunakan tangan kita untuk mengambil kepunyaan teman kita ya, apalagi mencuri loh. Yuk, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita naikkan lagu ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh ya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan beri buat setiap kami. Kami bersyukur atas setiap apa yang kami punya, mainan yang kami punya, buku-buku yang kami punya, maupun semuanya yang kami punya yang sudah Tuhan Yesus beri. Tuhan Yesus, ajar kami
untuk selalu mengucap syukur. Ajar kami juga Tuhan untuk menggunakan tangan kami dengan baik, supaya tangan kami tidak mencuri mainan teman kami, supaya Tuhan tangan kami tidak mengingini apa yang teman kami punya. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan Engkau memberkati kakak yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ya siap mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, minggu ini kita masuk minggu yang terakhir dari 10 perintah Tuhan. Berarti minggu ini kita masuk perintah Tuhan yang ke berapa? Yang ke-10, ya pinter. Nah, kita mau lihat perintah Tuhan yang ke-10. Ini gambarnya. Iya, perintah Tuhan yang ke-10. Nah, apa bunyinya perintah Tuhan yang ke-10 ini? Nah, kita sama-sama lihat di dalam Alkitab ya. Ambil Alkitabnya. Ya. Di dalam Alkitab kita lihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 17. Ya, yang bunyinya sama-sama ya. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, di perintah Tuhan yang ke-10 ini meminta kita untuk tidak menginginkan sesuatu yang bukan milik kita, ya, di perintah Tuhan yang ke-10 ini. Nah, mengajarkan untuk kita tidak menginginkan sesuatu yang bukan milik kita. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak melihat hanya tindakan kita, tetapi Tuhan juga mau melihat apa yang kita pikirkan, apa juga yang kita rasakan. Ya, sulit ya? Ya sulit ya adik-adik ya. Ya, di dalam Roma 13 ayat 9 itu dikatakan jangan mengingini. Wah Kak, kalau gitu kita nggak boleh dong punya keinginan. Kita nggak salah kalau kita punya keinginan. Ya, kalau kita punya keinginan untuk mengenal Tuhan dan firman-Nya, itu nggak salah. Kalau kita punya keinginan untuk berdoa, untuk berbuat baik, itu juga nggak salah. Ya, kalau kita menginginkan berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup kita atau hal-hal yang baik yang Tuhan janjikan buat kita, itu juga tidak salah. Nah, yang salah adalah, yang tidak benar adalah kalau kita menginginkan sesuatu yang bukan milik atau kepunyaan kita. Itu yang tidak benar, ya. Seperti apakah ya keinginan kita itu menjadi keserakahan dan iri. Ini terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat 21, ya, yang mengatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Nah, kita mau lihat ciri-ciri yang dapat kita perhatikan saat keinginan kita menjadi keserakahan. Nah, ini saat kita menginginkan sesuatu atau saat kita menghalalkan segala sesuatu untuk mendapatkan keinginan kita. Nah, contoh atau misalnya begini adik-adik, kalau kita pergi ya ke toko, terus kita melihat sesuatu barang yang bagus banget, terus kayaknya kita pengen banget Kak, pengen barang itu, kayaknya pengen sampai kita terbayang-bayang, kita nggak bisa lupakan, sampai kalau tidur pun kayaknya ingat terus barang itu, kayaknya pengen. Itu harus ingat loh adik-adik, hati-hati. Itu kita sudah mendambakan. Jadi kalau menginginkan, itu kayaknya membuat hati kita menjadi nggak tenang. Terus kita juga nggak merasa puas dengan barang-barang kita yang ada di rumah. Adik-adik, saat kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, itu tandanya kita udah serakah loh adik-adik. Wow. Terus kita sudah tidak peduli lagi apakah itu berdosa atau tidak. Itu hati-hati. Itu sudah serakah namanya. Nah, kita mau saksikan video cerita firman Tuhan. Ya, sama-sama kita saksikan ya. Silakan. Nabi Elisa yang serakah.
Naaman, seorang prajurit, baru saja disembuhkan Tuhan. Dia menjadi sangat senang dan ingin memberi hadiah kepada Nabi Elisa. Tetapi Elisa menolak menerima hadiah tersebut. Katanya, "Aku ini hanya hamba Tuhan, aku tidak mau menerima apa-apa darimu." Maka Naaman pun pergi dan pulang. Setelah Naaman pergi berjalan beberapa jauh, berpikirlah Gehasi, pelayan Nabi Elisa. "Oh, sayang sekali Tuan Elisa tidak mau menerima hadiah yang banyak itu. Sebaiknya aku mengejar Pak Naaman." Kemudian dikejarnya Pak Naaman dan Gehasi mulai mengatakan kebohongan. "Pak Naaman, Nabi Elisa menyuruhku, ada 2 orang muda dari rombongan Nabi datang kemari. Sebaiknya berikan 1 talenta perak dan 2 potong pakaian kepada mereka." Naaman berkata, "Ambil saja 2 talenta." Ditaruhnya talenta itu dalam pundi-pundi dan diberikannya juga 2 potong pakaian kepada Gehasi. Pulanglah Gehasi ke rumah, tetapi baru saja dia masuk, Nabi Elisa bertanya kepadanya, "Gehasi, kamu dari mana?" Oh, Gehasi terkejut, maka dia pun mulai berbohong lagi. "Aku tidak kemana-mana, dari tadi aku di rumah." Tetapi Elisa berkata, "Engkau sudah mengatakan kebohongan karena keserakahanmu. Maka sekarang penyakit Naaman akan menempel kepadamu dan kepada keturunanmu selama-lamanya." Nah, di cerita tadi itu menceritakan bagaimana Gehasi mendapatkan segala sesuatu dengan menghalalkan segala cara, ya, yang bukan miliknya, yang bukan haknya, ya, dia berbohong, ya. Jadi adik-adik, kalau kita mau mendapatkan sesuatu atau menginginkan sesuatu, kita harus berhati-hati. Apakah itu berdosa atau tidak yang kita lakukan? Apakah itu sesuai dengan keinginan Tuhan atau tidak? Jadi mengapa ini? Jadi katakan mengapa alasan Tuhan memerintahkan kita dengan perintah ini menginginkan segala sesuatu supaya apa? Supaya apa yang kita inginkan itu harus sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kalau tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, kita sudah berbuat dosa, ya. Kita sudah tidak lagi melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kadang-kala kita melihat sesuatu barang, kita merasa ya biasa aja. Tapi saat teman kita memiliki barang itu, kita mulai berpikir, misalnya kita lihat nih, teman kita punya tas yang bagus, sepatu yang bagus, terus punya baju bagus. Kalau di sekolah nih, biasa teman sebangku kita lihat ya, punya kotak pensil yang bagus. Wah, dalam pensilnya bagus-bagus, warnanya pink, warna kesukaan. Wah, kayaknya kita pengen ya. Nah, ada rasa pengen memiliki. Nah, itu nggak boleh adik-adik. Terus ada lagi nih, nah kita lihat tren ya saat ini ya adik-adik ya, punya handphone yang bagus. Nah, kadang-kala kita lihat teman-teman kita punya handphone, rasanya di dalam hati ini, waduh, pengen deh punya handphone yang kayak punya teman itu, bagus loh handphonenya. Terus sampai di rumah kita ngomong nih sama mama sama papa, "Mah, aku pengen dong punya handphone kayak teman yang punya aku tuh, bagus loh mak, beliin ya." Tapi kata mama, "Nggak punya uang nak, nanti ya tunggu punya uang dulu baru bisa dibeliin handphonenya." Wah, kita nggak terima, terus marah-marah nih sama mama, nggak mau mama, pokoknya pengen deh sekarang handphonenya. Terus kita marah-marah, terus saking marah-marahnya kita nggak mau makan, terus nggak mau minum, terus nggak mau belajar, nggak buat PR. Aduh, itu nggak boleh. Apalagi nih ada yang sampai ngancam mama papanya nggak mau sekolah gara-gara nggak punya handphone. Terus kadang-kala juga kita kesel nih lihat teman kita punya sepeda yang bagus, sepeda yang baru. Wow, teman-teman sore-sore di halaman nih pada main dengan sepeda. Kok kita nggak punya sepeda? Wah, kita jadi kesel sama teman itu, kesel ya. Kok aku nggak punya, teman-teman punya. Wah, jadi marah kita ya. Kita kesel itu. Terus kita nggak puas nih dengan apa yang ada di rumah. Wah, marah-marah ulengan sama mama. Pokoknya kesel deh, marah ya. Itu tandanya kita sudah mulai serakah. Nah, bagaimana kita mengalahkan ketamakan atau keserakahan itu? Nah, ini terdapat di dalam Lukas pasal 12 ayat 15. Kita baca ya, sama-sama ya.
katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Jadi, yang mau ditekankan di sini adalah kita harus bersyukur, ya, puas dengan apa yang kita miliki, apa yang segala Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, puas. Ya, kepuasan itu adalah kita senang, bahagia dengan apa yang kita miliki. Ya, minta Tuhan, berdoalah supaya kita menginginkan sesuatu apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus sering-sering, harus banyak-banyak berterima kasih. Ini yang terambil di dalam Ibrani 13, Ibrani pasal 13 ayat 15. Nah, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya, nah, bila kita membiasakan diri kita untuk mempercayai Tuhan yang menyediakan segala sesuatu buat hidup kita, nah, kita tidak lagi memiliki sikap yang tamak atau serakah atau sikap yang iri hati. Nah, kita akan menjadi anak-anak yang memiliki hati yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kita berdoa ya adik-adik ya, lipat tangan, tutup matanya, bukan kepalanya ya. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman hari ini. Kami sudah diajarkan sesuai kebenaran firman, sesuai perintah Tuhan yang ke-10. Jangan mengingini, jangan serakah, jangan tamak. Biarlah kami selalu berlatih bersyukur dan berterima kasih padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kita sudah sampai pada pelajaran terakhir. Sekarang kita akan membuat aktivitas yang ke-10. Seperti yang baru saja kita pelajarin tentang perintah ke-10 yang berbunyi, jangan mengingini apapun yang menjadi milik sesamamu. Nah, angka 0 di sini sedang mengambil angka 1 di sebelahnya, mengingatkan kita agar kita tidak mengingini milik sesama kita. Ayo kita buat sama-sama. Siapkan selembar karton A5, karton warna-warni, pembolong kertas, gunting, pensil, lem, dan spidol warna-warni. Gambar angka 1 pada karton berwarna dan berikan lekukan pada bagian tengah seperti ini. Gambar juga sebuah angka 0. Lalu digunting. Jadi deh angka 10. Tempelkan angka 10 tadi pada kertas A5. Ambil karton warna, di sini kakak menggunakan warna kuning dan gambar sebuah tangan kecil seperti ini. Digunting ya. Pada kertas putih gambarkan 2 lingkaran. Lalu digunting. Menggunakan spidol berwarna hitam, gambarkan mata kepada 2 buah lingkaran tadi. Seperti ini ya. Jadi deh matanya. Ambil kertas dengan angka 10 dan tempelkan tangan dan mata seperti ini. Kakak juga menggambar wajah dengan ekspresi yang serakah pada angka 0. Setelah itu, adik-adik boleh menghias menggunakan spidol, karton warna-warni, atau hiasan apapun sesuai dengan kreasi adik-adik. Jangan lupa lubangi dengan pembolong kertas ya. Nah, sudah jadi deh aktivitasnya. Gak kerasa ya, adik-adik, kalau sudah sampai di pelajaran terakhir. Adik-adik masih nyimpan aktivitas yang minggu lalu nggak? Kalau masih ada, yuk kita sama-sama mengingat kembali 10 perintah Allah yang sudah kita pelajari. Adik-adik masih ingat nggak pelajaran pertama? Nah, 1, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain di hadapanku.
Angka 1 ini berwarna emas, mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Allah yang layak untuk disembah. Nah, yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. Angka 2, membentuk seperti orang yang sedang sujud menyembah, mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh menyembah berhala dan hanya menyembah Tuhan Yesus saja. Nah, yang ketiga apa adik-adik? Ingat nggak? Nah, yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Angka 3 berbentuk seperti mulut yang sedang terbuka untuk mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam menyebut nama Tuhan Allah dan hanya menyebut nama Tuhan Allah dengan penuh hormat dan kasih. Kalau yang keempat ini gambar apa ya? Tahu nggak kira-kira? Nah, yang keempat, kalau nggak tahu ini kakak ingetin ya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Angka 4 berbentuk seperti gereja. Nah, kita diingatkan untuk menyediakan hati kita untuk hari Minggu untuk beribadah ke gereja. Dan adik-adik juga harus ingat loh, kan adik-adik sekarang belum boleh ke gereja kan karena masih dalam masa PSBB. Jadi adik-adik harus tetap ibadah secara online dari rumah. Untuk yang kelima, kira-kira masih ingat nggak ya? Angka 5 ini berisi tentang hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, dia memakai mahkota berwarna emas karena orang tua itu harus dihormati dan dikasihi kalau memang kita ingin hidup diberkati oleh Tuhan. Nah, untuk perintah yang keenam, pasti adik-adik tahu kalau lihat gambar ini. Apa ya kira-kira ya? Perintah 6 berbunyi, jangan membunuh. Angka 6 ini membentuk gambar pistol untuk mengingatkan kita tentang perintah ini. Ingat, perintah ini juga mengingatkan kita untuk tidak membenci orang lain. Nah, yang ketujuh ada cantik banget di sini. Apa ya kira-kira ini? Perintah ketujuh berbunyi, jangan berzina. Angka 7 di sini membentuk wajah Yusuf dan di sini juga ada wajah istri Potifar. Cerita tentang Yusuf dan istri Potifar mengingatkan kita untuk tidak berzina. Kita juga harus menghormati dan menghargai pasangan yang diciptakan Tuhan untuk kita. Nah, untuk gambar yang ke-8 ini gampang banget untuk diingat ya adik-adik. Lihat nih, ada gambar tangan di sini. Nah, perintah ke-8 berbunyi, jangan mencuri. Di sini ada gambar tangan orang yang sedang mencuri dari wadah yang berbentuk dari angka 8 untuk mengingatkan kita tentang perintah ke-8 ini. Dadah. Perintah ke-9. Bunyinya apa ini? Perintah ke-9 berbunyi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Angka 9 ini memiliki gambar mulut yang lebar sekali untuk mengingatkan kita untuk tidak mengucapkan saksi dusta. Ditambahin dengan yang 10 hari ini, lengkap deh aktivitas kita tentang 10 perintah Allah. Sekarang kita akan menggabungkan ke-10 aktivitas ini menjadi sebuah buku yang dapat mengingatkan kita selalu tentang isi dari 10 perintah Allah. Adik-adik bisa menggunakan pita ataupun benang ataupun tali untuk menggabungkan lembar-lembar aktivitas ini. Di sini kakak menggunakan pita ini ya. Pitanya nanti dimasukkan ke dalam lubang ini ke lembar aktivitas lalu diikat. Tada! Jadi deh buku bergambar 10 perintah Allah kita. Nah, ada yang seru nih. Ternyata aktivitas ini ada lombanya loh. Adik-adik, kalau buku kalian yang seperti ini sudah jadi, kalian buat videonya ya. Perlihatkan halaman 1 sampai halaman 10 sambil menyebutkan setiap perintah Allah sesuai angkanya. Lalu kirim videonya ke kakak sekolah minggu paling lambat hari Kamis tanggal 24 September 2020. Aktivitas yang paling bagus dan lengkap akan mendapat hadiah yang menarik. Hore! Kakak tunggu ya video kalian. Semua ikutan lomba ya. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!